Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Maya atau Dunia Maya versi cetakan terbarunya adalah karya Jostein Gaarder. Punyaku ini diterbitkan oleh penerbit Mizan pada tahun 2008 dan diterjemahkan oleh Winnie Prasetyowati. Seperti novel-novel Gaarder lainnya, novel ini juga berangkat dari pertanyaan-pertanyaan filosofis. Pertanyaan-pertanyaannya begini. Jika engkau dapat memilih, akankah engkau memilih untuk hidup selamanya? Atau engkau pasrah dengan kenyataan bahwa pada suatu hari engkau tidak akan ada lagi? Pertanyaan ini jelas ditanyakan oleh tokoh utama kita, namanya John Spook, yang pada Januari 1998 datang ke Pulau Taveuni, Fiji, lebih tepatnya di Maravu Plantation Resort. Di sana dia bertemu dengan tamu-tamu lainnya, ada Frank Anderson, ada Anna dan Jose, Evelyn dan Mark, Mario, serta Laura dan Bill. Merekalah yang punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi menurut John Spook, jawaban yang paling menarik adalah jawabannya Frank Anderson, seorang ahli biologi evolusioner. Yang bisa aku tangkap, Frank Anderson ini punya dahaga akan keabadian. Bukan berarti dia menikmati hidup ya, karena setiap manusia pasti menderita. Frank Anderson pun menderita. Anaknya yang bernama Sonia meninggal waktu masih berumur 4 tahun. Dan itu membuat hubungan dengan istrinya menjadi tidak baik. Akhirnya mereka berpisah karena menganggap terlalu banyak kesedihan di bawah satu atap. John Spook sendiri menganggap Frank Anderson ini orang yang langka. Orang yang merasa tertindas oleh kesedihan karena ketiadaan semangat eksistensial dan ketiadaan rasa keabadian. Kalau kalian nggak keberatan dengan spoiler, mungkin aku bisa sedikit menguraikan novel ini. Cuma aku yakin uraianku ini nggak bisa menjustifikasi betapa bagusnya novel ini. Oke, karena jawaban Frank Anderson inilah yang memberikan John Spook ide, karena pada waktu itu dia sedang mengalami writer's block. Jadi sebenarnya yang akan kita baca ini adalah novel karya John Spook dengan Frank Anderson sebagai naratornya. Menurut John Spook sendiri, dia ingin novelnya menjadi sebuah kisah nyata, tetapi juga sebuah kisah fiksi. Setidaknya setting, tokoh, dan beberapa pemikirannya adalah nyata. Novel ini berbentuk surat yang ditulis oleh Frank Anderson untuk Vera, istrinya. Ada 10 surat yang kemudian akan dibuka saat mereka sama-sama menghadiri sebuah konferensi di Salamanca. Dan di sana Frank Anderson lagi-lagi bertemu dengan pasangan Anna dan Jose. Kadang-kadang kita memang bertemu dengan orang yang sama di tempat yang berbeda. Tetapi pasangan Anna dan Jose ini agak unik dan misterius. Frank Anderson bahkan menyebut mereka seperti Adam dan Hawa, atau Cupid dan Psyche, atau Orpheus dan Eurydice. Pasangan sejati lah. Frank Anderson bahkan kecanduan mendengar percakapan-percakapan mereka, yang disebut Frank Anderson sebagai manifesto-manifesto Anna dan Jose. Mereka membicarakan tentang masa lalu, penciptaan dunia, dan daging peri. Ada 52 manifesto, seperti kartu remi kalau kalian pernah baca novel-novel Gaarder yang lain. Ada beberapa manifesto Anna dan Jose yang aku suka. Yang pertama, di dalam bola mata terjadi benturan antara penciptaan dan cerminan. Bola penglihatan dua arah adalah pintu berputar ajaib tempat jiwa pencipta bertemu dirinya sendiri di dalam jiwa ciptaan. Sang mata yang meneliti alam semesta adalah mata alam semesta itu sendiri. Yang kedua, kini para peri itu berada di dalam dongeng, tetapi mereka tidak menyadarinya. Apakah dongeng benar-benar akan menjadi dongeng jika ia tidak bisa melihat dirinya sendiri? Apakah kehidupan sehari-hari akan menjadi keajaiban jika ia terus-menerus berkeliling untuk menjelaskan dirinya sendiri? Ketiga, para peri mencoba memikirkan beberapa gagasan yang sulit sekali dibayangkan bahwa mereka tidak bisa memikirkannya. Namun mereka memang tidak bisa. Gambar-gambar di layar tidak melompat keluar ke dalam bioskop dan menyerang proyektornya. Hanya Joker yang menemukan jalan menuju barisan kursi-kursi. Kemudian, para peri memainkan peranan yang merupakan hasil improvisasi bebas di teater kebudayaan yang ajaib. Mereka semua begitu terhanyut dalam peran mereka sehingga pertunjukan itu tidak pernah memiliki pemirsa. Tidak ada orang luar, tidak ada pandangan yang netral. Hanya Jokerlah yang mundur selangkah dan merenungkan pertunjukan itu. Kemudian, dalam kegelapan perut yang membesar, selalu ada beberapa juta kepompong kesadaran dunia baru yang berenang-renang.
Para peri yang tak berdaya itu ditekan keluar satu demi satu setelah mereka matang dan siap untuk bernapas. Setelah itu mereka tidak dapat menerima apapun selain susu peri manis yang mengalir dari sepasang kuncup lembut daging peri. Selanjutnya, Joker menyelinap dengan gelisah di antara peri bagaikan seorang mata-mata dalam dongeng itu. Ia telah mengambil kesimpulan tetapi tidak dapat melaporkannya kepada siapapun. Hanya Jokerlah yang ia lihat. Hanya Joker yang melihat siapa dirinya. Kemudian favoritku yang terakhir adalah Joker adalah seorang malaikat yang tengah menderita. Adalah sebuah kesalahpahaman yang fatal yang menyebabkan mengenakan tubuh dari darah dan daging. Ia ingin hidup sebagai seorang primata hanya selama beberapa detik kosmos. Tetapi ia telah mencopot tangga surga di belakang punggungnya. Jika tidak ada yang menjemputnya sekarang, jam biologisnya akan berdetak semakin cepat dan lebih cepat. Dan terlambatlah untuk kembali ke surga. Banyak ya. Manifesto-manifesto inilah yang membuat mereka selalu memenangkan permainan bridge. Karena manifesto-manifesto ini juga berguna untuk menandai kartu yang ada di tangan mereka. Kayak Joker Game ya. Oke, kembali ke novel Maya ini. Sebelum Frank Anderson bertemu mereka di Fiji, dia merasa pernah bertemu Maya sebelumnya. Sebuah rasa dejavu yang mengantarkannya kepada lukisan Lama Hades Nuda dan Lama Habestida karya Goya, karena ternyata persis sekali dengan Anna. Ternyata di keluarga Anna sendiri sudah berkembang banyak teori sehubungan dengan persisnya Anna dengan Maya meskipun terpaut jarak 200 tahun. Teori-teori yang melibatkan manusia kerdil. Aku yakin 100% manusia kerdil dalam novel ini sama dengan Joker di Misteri Soliter. Tapi kan timelinenya nggak pas. Mungkin kalian ada yang penasaran. Ya karena Joker tidak terdiri dari daging dan darah. Dia tidak menua, bisa melampaui waktu, tidak seperti manusia. Manusia yang pada akhirnya akan mati. Kesadaran akan kematian dan ketidakabadian inilah yang disesali oleh Frank Anderson. Pilot yang membawanya dari Auckland ke Fiji, yang 2 kali lebih tua dari usianya, pensiunan, dan setengah dari 2 jarinya hilang, serta turbulensi yang terjadi membuatnya takut mati. Trauma yang dialaminya saat melihat anak rusa yang mati saat usianya 8 tahun juga membuatnya takut mati. Paradoks memang bagi seorang ahli biologi evolusioner. Sebuah bidang ilmu yang membawanya datang ke Fiji. Kalau kalian pernah baca The Puppeteer, karya Jostein Gaarder juga, di sana banyak dijelaskan tentang rumpun bahasa Indo-Eropa. Sedangkan di dalam novel ini, Frank Anderson akan banyak menjelaskan tentang penciptaan dunia melalui teori evolusi. Tentu saja itu menimbulkan banyak pertanyaan dari orang-orang di sekelilingnya. Salah satu pertanyaannya begini. Apakah alam tahu kemana arah dirinya berkembang? Pertanyaan ini tidak hanya dijawab oleh Frank Anderson yang menjawab sesuai dengan bidang ilmunya, tetapi tamu-tamu yang lain pun ikut memberikan sumbangsih pemikiran mereka, dan yang bisa aku simpulkan adalah kesadaran sebagai objek utama evolusi. Topik tentang kesadaran ini kemudian dibahas lebih lanjut di konferensi tropis. Konferensi tropis dibentuk oleh John Spook di meja makan restoran Marafu Plantation Resort. Seperti sebelumnya, tamu-tamu yang berada di sana juga memberikan pemikiran mereka. Yang bisa aku simpulkan dari topik ini adalah manusia sebagai alam semesta atau manusia sebagai makrokosmos serta antroposentrisme. Aku bisa bacakan sedikit uraiannya dalam novel ini. Hanya ada satu dunia dan itu adalah dirimu. Aku berusaha dan apa yang kau lihat? Aku melihat pepohonan palem di belahan bumi selatan. Itu adalah dirimu. Kini aku melihat anak keluar dari dalam pemandian bergelembung di bawah air terjun Puma. Itu adalah dirimu. Aku mengenali kepalanya tetapi tidak badannya. Sekarang berkonsentrasilah. Aku melihat sebuah planet yang hidup. Itu adalah dirimu. Dan aku melihat sebuah alam semesta yang mengagumkan dan bermiliar-miliar galaksi dan kumpulan galaksi. Semua itu adalah dirimu. Tetapi ketika aku melihat keluar ke alam semesta, aku juga melihat ke masa lalu, ke dalam sejarahnya. Aku benar-benar mempelajari kejadian-kejadian yang mungkin saja berusia beberapa miliar tahun. Banyak dari bintang yang kulihat sekarang pada saat ini juga telah lama berubah menjadi raksasa merah atau supernova. Sebagian dari mereka telah berubah menjadi katai putih, bintang neutron yang membara, dan lubang hitam. Engkau melihat ke masa lalu dirimu sendiri, itulah yang disebut dengan memori. Engkau berusaha mengingat sesuatu yang telah kau lupakan,
tetapi itu adalah dirimu semua itu. Aku melihat sebuah sistem tidak teratur yang terdiri dari bulan-bulan dan planet, asteroid-asteroid dan komet. Itu semua adalah dirimu, karena hanya ada satu realitas. Betul, sudah kubilang aku setuju akan hal itu. Hanya ada satu materi dunia, hanya ada satu zat, dan itu adalah aku, itu adalah dirimu. Selain itu, paradoks juga terjadi pada diri Frank Anderson saat bertemu dengan Gordon. Gordon adalah seekor tokek yang dinamakan demikian karena duduk di atas botol gin kesayangannya. Frank Anderson ini adalah seorang ahli biologi evolusioner yang jijik dengan reptil. Tetapi tokek ini adalah tokek yang mampu membaca pikiran dan berada dimanapun Anderson pergi. Karena ya memang Frank Anderson tidak bisa melarikan diri dari dirinya sendiri. Percakapan terjadi di antara mereka. Dan salah satu topiknya adalah realitas. Satu hal yang membuat Anderson takut akan ketidakabadian. Karena realitas ini sungguh sangat besar, alam semesta misalnya, tetapi dia hidup hanya singkat saja. Kemudian menghilang untuk selamanya. Dia tidak lagi bisa mencari tahu apa yang berlanjut di sini setidaknya sampai 100 juta tahun lagi. Tapi kesimpulan dari topik ini adalah manusia berpikir bahwa mereka sedang berada di tengah pemakaman, tetapi sebenarnya sedang menyaksikan kelahiran baru. Kalau kalian pernah baca House of Tales, karya Jostein Gaarder juga, inilah inti dari novel itu. Novel Maya ini buatku memang sangat menarik. Temanya tentang penciptaan dunia, realitas, dan kesadaran akan kematian. Memang novel ini tidak akan bisa menampung seluruh pemikiran-pemikiran tentang itu. Bahkan Frank Anderson, Anna dan Jose, ataupun Jon Spook punya pemikiran yang berbeda. Tetapi setidaknya kita di sini akan mendapat sebuah kesimpulan. Perlu diingat bahwa novel ini bukan tentang Frank Anderson atau Anna dan Jose, tetapi tentang Jon Spook. Jadi tentu saja kesimpulannya diambil dari sudut pandang dia. Di dalam novel ini semua pertanyaan dan kegelisahan terjawab. Semua keganjilan, misal kenapa ada ketidakkonsistenan dalam teori Frank Anderson, juga bisa ditarik benang merahnya. Karena sekali lagi, novel ini tentang Jon Spook. Plot twist-nya juga melegakan. Menarik nggak? Menarik, jelas. Cuma menurutku term melegakan lebih cocok disematkan untuk novel ini. Mungkin yang masih mengganjal buat aku adalah Jon Spook itu menulis novel yang setengah fiksi dan setengah nyata. Setidaknya tokoh, setting, dan beberapa pemikirannya adalah nyata. Tetapi orang-orang yang tidak tahu menahu bahwa dirinya akan terlibat di dalam novel karya Jon Spook ini menanyai progres novelnya, Jon Spook merahasiakan itu. Walaupun memang prinsipnya adalah tidak membicarakan novelnya yang belum selesai, tetapi aku merasa bahwa orang-orang ini berhak untuk tahu bahwa dirinya dilibatkan di dalam novel. Dan Jon Spook berkewajiban untuk meminta izin mereka. Itu penting kalau buat aku. Jangan diulangi ya Jon Spook. Tetapi terlepas dari itu, ini adalah salah satu novel Gaarder favoritku. Memang novel ini nggak enak untuk dibaca cepat. Lebih enak kalau kalian meluangkan waktu untuk membaca, kemudian membacanya dengan seksama. Aku nggak tahu ini kekurangan atau kelebihan, mungkin tergantung sikon. Untuk yang pernah baca, bagaimana pendapat kalian? Atau ada yang tertarik untuk baca novel ini? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.